sekolah minggu semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik sekolah minggu di rumah? Semuanya sehat? Wow, sehat ya. Kalau Kakak Jenita katakan bagaimana kabarnya adik-adik sekolah minggu di rumah? Jawabnya adik-adik ikuti Ibu Jen ya. Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Bisa? Adik-adik sekolah minggu bisa? Oke, coba kita ulangi ya. Bagaimana kabarnya adik-adik sekolah minggu di rumah? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Yeay, good job semua. Nah, adik-adik, hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Tetapi sebelum kita mulai, Ibu Jun mau ingatkan lagi ya. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, peralatan untuk melakukan aktivitas nanti. Disiapkan dulu ya. Oke, semuanya sudah siap? Kalau begitu, adik-adik di rumah sekarang boleh duduk yang rapi. Nah, sekarang kita mau meminta pertolongan Tuhan dulu untuk pimpin ibadah kita supaya kita beribadah dengan baik hari ini. Semuanya sikap berdoa. Good. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Semuanya sikap berdoa, tidak ada yang jalan-jalan. Oke, semuanya tutup matanya, duduk dengan rapi. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur. Kami anak-anak sekolah minggu, kelas kecil hari ini boleh beribadah sekolah minggu meskipun melalui video. Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin semua. Oke, biar kita semakin semangat ya mendengarkan firman Tuhan bersekolah minggu hari ini, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Adik-adik boleh berdiri semuanya, boleh berdiri semua di rumah, kita bernyanyi sambil mengikuti gerakan lagunya ya. Kita panggil musiknya sama-sama. Musik! Wow, adik-adik semua semangat sekali ya bernyanyi
sambil mengikuti gerakan lagu ya. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk yang rapi lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau berdoa dulu ya, meminta pertolongan Tuhan. Semuanya sikap berdoanya good. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Semuanya duduk rapi. Lipat tangan dan tutup matanya. Oke, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh beribadah hari ini. Dan sekarang kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Tuhan, buka telinga dan hati kami supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik dan kami boleh melakukan firman Tuhan dengan baik hari ini. Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin semua. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melihat sebuah cerita. Adik-adik lihat ya ceritanya. Nanti Kakak Junita mau tanya sama adik-adik. Cerita ini bercerita tentang apa ya? Jadi adik-adik lihat baik-baik ya. Oke, kita lihat ceritanya. Check it out. Nyeng, 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 nyeng. Nah, senang sekali main mobil-mobilan. Teman-teman senang tidak main mobil-mobilan? Senang dong, Rian senang sekali. Nyeng, nyeng. Ayah, ayah, mobil-mobilan Rian, ayah. Ayah. Rian, mengapa menangis? Iya, mobil-mobilan Rian rusak. Tadi Rian masih pakai main dan Rian selalu jaga mainan Rian dengan baik. Tapi rusak tadi ayah. Coba ayah lihat dulu mobil-mobilannya. Sudah, berhenti menangis ya. Sang ayah memperhatikan mobil-mobilan tersebut dengan seksama. Kemudian, ia mengganti baterai mobil-mobilan tersebut dengan yang baru dan berhasil. Akhirnya, mobil-mobilan tersebut dapat digerakkan kembali. Nah, sekarang mobil-mobilannya sudah bisa digerakkan lagi, bukan? Wow, ayah hebat. Terima kasih ayah sudah memperbaiki mobil-mobilan Rian. Sehingga mobil-mobilan Rian dapat digerakkan kembali. Sama-sama, Rian. Oh iya ayah, Rian mau tanya, kalau mainan Rian yang rusak, Rian bisa minta tolong sama ayah untuk membetulkannya. Tetapi kalau kita manusia mengalami keadaan terganggu dan memerlukan pemulihan, siapa yang dapat menolong manusia, ayah? Tentu saja Tuhanlah yang dapat menolong kita, karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhan pasti dapat memperbaiki dan memulihkan keadaan kita karena Tuhan yang menciptakan kita. Oh, begitu ya. Rian mau main sama ayah lagi. Terima kasih ayah sudah kasih tahu Rian tentang Tuhan. Sama-sama Rian, ayo kita bermain. Yeay. Nah, adik-adik, dari ceritanya tadi bercerita tentang siapa? Iya, betul. Rian dan ayahnya. Ada apa yang terjadi dengan Rian? Ada yang tahu? Betul. Mobil-mobilan Rian rusak ya. Jadi siapa yang perbaiki? Ayahnya dong. Nah, tadi Rian juga sempat bertanya sama ayahnya, kalau kita yang mengalami kesusahan, kalau manusia mengalami hal yang sedih, kalau manusia lagi takut,
Siapa yang bisa bantu? Ada yang tahu? Adik-adik di rumah tahu? Iya betul, ada Tuhan yang bantu karena Tuhan kita itu kuat, hebat, dan berkuasa. Sekarang kita mau bernyanyi lagu Tuhanku kuat, hebat, dan berkuasa. Adik-adik di rumah boleh berdiri, kita nyanyikan lagunya sambil ikuti gerakannya ya. Kita panggil musiknya sama-sama. Musik. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Nah, adik-adik, Ibu Jun akan ceritakannya tentang firman Tuhan bacaan kita hari ini. Dari kitab Markus 9 ayat 14 sampai ayat 27. Dari kisahnya bercerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak yang kerasukan dimasuki roh jahat sejak kecil. Jadi, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus turun dari gunung, cep, Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya yang sedang dalam kebingungan. Mereka bingung karena orang-orang meminta murid-murid Tuhan Yesus itu untuk menyembuhkan seorang anak kecil yang dirasuki oleh roh jahat. Nah, adik-adik, waktu ayah dari anak kecil ini melihat, oh di sana ada Tuhan Yesus. Ayah ini langsung datang kepada Tuhan Yesus meminta tolong. Kata ayah ini kepada Tuhan Yesus, Guru, anakku ini dibawa kepadamu karena ia kerasukan roh jahat, membuat dia menjadi bisu. Bisu itu anak-anak, adik-adik berarti tidak bisa berbicara. Nah, Ibu Jun lanjutkan ya. Setiap kali roh jahat itu masuk ke dalam tubuh anak kecil ini, mulutnya menjadi berbusa dan tubuhnya menjadi kejam. Nah, ayah ini bilang sama Tuhan Yesus, aku sudah meminta bantuan pada murid-muridku Tuhan Yesus, supaya mereka bisa menyembuhkan anakku.
tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Lalu apa kata Tuhan Yesus kepada ayah anak ini? Tuhan Yesus menyuruh anak itu dibawa kepada Tuhan Yesus. Namun ketika roh jahat yang ada dalam tubuh anak ini melihat Tuhan Yesus, anak itu langsung terpelanting ke tanah dan mengguling-gulingkan anak itu. Kemudian anak itu mulutnya jadi berbusa lagi. Ayah anak itu meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. Namun apa yang dibilang Tuhan Yesus adik-adik? Ada yang tahu? Ibu Jun kasih tahu ya. Kata ayah anak ini kepada Tuhan Yesus, sejak kecil anakku ini sudah berkali-kali diseret oleh roh jahat ini ke dalam api maupun ke dalam air Tuhan untuk membinasakan anakku. Sebab jika Engkau dapat membuat sesuatu kepada anakku ini, tolonglah Tuhan, kasihanilah kami. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang kepada ayah anak yang kerasukan ini, dengarkan baik-baik ya. Nah, jika engkau dapat, katamu, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lalu ayah anak dari yang kerasukan ini menyadari teguran tersebut, teguran dari Tuhan. Kemudian ia berseru meminta ampun sama Tuhan. Lalu kata ayahnya ini, aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Maka Tuhan Yesus segera mengusir roh jahat yang ada di tubuh anak kecil ini. Kemudian anak itu bangun dan sembuh. Ya, jadi anak ini tidak kerasukan lagi, dia sudah sembuh. Nah, itu cerita singkat dari firman Tuhan dari kitab Markus 9 ayat 14 sampai 27. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita dengar tadi, apa yang bisa kita pelajari? Nah, Ibu Jun kasih tahu ya, ketika kuasa roh jahat membuat keadaan kita adik-adik di rumah merasa terganggu, memerlukan pemulihan, maka Tuhan Yesus sanggup untuk memperbaiki dan memulihkan kita. Karena apa? Tuhan Yesus adalah jagoan kita. Tidak ada yang lebih jago dari Tuhan Yesus. Ya, tidak ada yang lebih jago dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa mengusir roh jahat. Roh jahat takut sama Tuhan Yesus. Iblis takut, setan takut sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah jagoan kita ya. Karena itu adik-adik di rumah, marilah kita percaya kepada Yesus dengan hati kita, dengan sungguh-sungguh, dan jangan meragukan kuasa Tuhan ya. Karena Tuhan bisa mengalahkan roh jahat. Ia menang dan berkuasa atas roh jahat. Kita juga perlu tidak takut, jadi kita tidak perlu takut ya. Kita tidak perlu takut dan gentar terhadap roh jahat, terhadap setan. Kita tidak perlu takut. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, dari sini anak-anak kita perlu belajar untuk selalu meminta pertolongan Tuhan.
Kalau kita merasa takut, adik-adik di rumah merasa takut, adik-adik perlu minta tolong sama Tuhan lewat apa? Berdoa, membaca firman Tuhan supaya adik-adik di rumah dikuatkan, tidak takut lagi karena Tuhan kita itu besar, kuat, dan hebat. Coba kita sama-sama ulangi ya. Tuhan kita itu apa? Hebat, kuat, dan besar. Tuhan Yesus adalah jagoan siapa? Jagoan kita. Oke, sampai di sini firman Tuhan hari ini supaya adik-adik lebih ingat, semakin ingat bahwa Tuhan Yesus besar, kuat, dan hebat, serta Tuhan Yesus adalah jagoan kita akan membuat aktivitas. Anak-anak di rumah ikuti aktivitasnya ya. Dinonton dulu videonya lalu diikuti kegiatannya. Oke, bisa? Oke, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa, sikap berdoa semuanya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami anak-anak Tuhan tidak perlu takut kepada apapun karena Tuhan adalah jagoan kami. Tuhan Yesus begitu hebat, kuat, dan berkuasa sehingga kami tidak perlu takut ketika kami sudah menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan berkati kami supaya bisa melanjutkan ibadah kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Oke, kita akan melanjutkan ke aktivitas ya. Anak-anak siapkan dulu alat dan bahannya. Oke? Oke, check it out. Siapkan kertas, pensil, spidol, dan gunting. Lalu langkah selanjutnya kita akan pisahkan dulu. Kita mau lipat kertasnya. Kita lipat menjadi 2 ya, seperti ini. Oke, lalu ditekan. Nah, adik-adik, kalau sudah dilipat rapi seperti ini, kita bisa buka ya. Oke. Nah, lipatannya kita balik seperti ini. Jadi kalau dibuka, nanti bukanya lewat sini ya. Jadi lipatannya ada di sebelah kanan. Oke, sekarang adik-adik siapkan pensil karena kita mau menggambar tangan kita. Jadi tangan kirinya ditaruh di kertas seperti ini. Yang rapi ya, tidak seperti ini tapi dilipat begini. Rapat tangannya, lalu jari jempolnya boleh keluar sedikit dari garisnya seperti ini, boleh keluar sedikit. Dan sekarang kita mau gambar tangan kita. Adik-adik digambar ya tangannya, bentuk tangannya. Nah, adik-adik seperti ini bentuknya kalau sudah digambar bentuk tangannya. Nah, seperti ini ya. Jari jempolnya tidak terpotong. Sekarang kita mau ambil gunting, kita gunting kertasnya, ikuti bentuk garisnya ya. Yang sebelah sini tidak perlu digunting, hanya digunting yang bagian sebelah sini. Oke? Oke adik-adik, ini sudah kakak Junita gunting ya. Kalau sudah seperti ini,
Kita buka. Nah, jadinya nanti seperti ini ya kalau kita buka. Oke. Adik-adik buat seperti itu ya. Nah, yang terakhir, kalau sudah dibuat semuanya, kita akan menulis di dalamnya. Oke. Siapkan spidol ya untuk menulis. Nah, adik-adik, ini adalah tulisannya ya. Adik-adik tulis, Tuhan melindungiku, aku tidak takut. Jadi, dari aktivitas ini, kalau adik-adik merasa takut, adik-adik buka lagi ya dari kertas doa kita ini, tangan adik-adik. Jadi ini disimpan baik-baik ya. Kalau adik-adik merasa takut, coba dibuka lagi. Lalu dibaca, Tuhan melindungiku, aku tidak takut. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, bisa minta bantuan orang tua di rumah ya untuk menuliskan ini. Oke, sampai di sini semuanya. Selamat mengerjakan ya. Oke adik-adik sudah membuat aktivitasnya? Oke, sudah ya. Jangan lupa nanti berfoto dengan aktivitas yang adik-adik sudah buat dan kirim ke grup ya, nanti grup sekolah minggu. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita akan bernyanyi, Yesus jagoanku. Adik-adik boleh berdiri sambil digerakkan ya. Kita panggil musiknya. Musik. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Oke adik-adik, untuk menutup ibadah kita akan berdoa. Semuanya sikap berdoa.
lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami tidak perlu takut akan apapun karena Tuhan adalah jagoan kami. Tuhan begitu besar, begitu kuat, dan begitu hebat sehingga kami tidak perlu takut dengan apapun. Tuhan, sekarang kami sudah selesai ibadah dan akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan berkati kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Sampai jumpa.